Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Mohon izin, perkenankan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan diskusi tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan Smart ASN. Sebelumnya, mohon izin, mungkin lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, instansi, dan jabatan dalam instansi tersebut. Baik, diawali oleh perkenalan diri saya dulu. Nama saya Novi Sekaningrat, instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan, jabatan sebagai ahli pertama Pol PP. Mangga selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, terima kasih, Teh Novi. Teman-teman, perkenalkan nama saya Husni Mubarak. Saya dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan. Formasi saya adalah pengendali hama dan penyakit ikan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Snato Soleha, formasi calon ahli pertama auditor dari Inspektorat Kabupaten Kuningan. Baik, perkenalkan saya Weni Indriani dari Dinas Perikanan dan Peternakan, jabatan calon ahli pertama pengawas bibit ternak. Baik, saya Maulana Abdul Aziz dari Disnaker, jabatan calon ahli pertama instruktur. Baik, terima kasih perkenalannya teman-teman. Kita lanjutkan dengan kegiatan inti kita, yaitu diskusi isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan Smart ASN. Pada pembukaan agenda 3 kali ini, kita sudah belajar tentang Smart Governance, di mana Smart Governance ini adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas dan layanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif, responsif, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart Governance ini terdiri dari 2 pilar. Yang pertama, manajemen ASN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Smart ASN yang berkaitan dengan literasi digital. Baik, diskusi kali ini kita mulai saja bahwa kita sebagai ASN di lingkungan pemerintahan dan dari instansi masing-masing, bagaimana kita mewujudkan Smart Governance, baik melalui manajemen ASN atau Smart ASN di masing-masing instansi. Baik, yang pertama, mungkin dari Teh Putri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih Novi untuk kesempatannya. Di sini saya akan sharing mungkin ya untuk inovasi yang sudah diterapkan di instansi saya. Sebenarnya ini bukan instansi yang atau namanya bukan inovasi yang secara khusus ya, tetapi ini mungkin sudah diterapkan di beberapa instansi. Nah, untuk kriteria Smart ASN yang seperti kita ketahui kan itu ada, kita selaku ASN itu harus memiliki sifat nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan juga bahasa asing. Nah, untuk di Inspektorat sendiri memang belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi itu sebabnya dikarenakan karena Inspektorat itu memiliki dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Seperti teman-teman tahu bahwasanya di Inspektorat itu memang ada beberapa dokumen yang merupakan hasil daripada audit. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut memang tidak secara utuh dipublikasikan ataupun diberikan secara luas. Nah, untuk di Inspektorat sendiri, pengawasan yang dilakukan itu bentuknya itu beragam. Dan untuk inovasi yang kita berikan itu salah satunya dengan membuat channel YouTube podcast, di mana ini menjadi satu wadah ataupun menjadi satu media untuk masyarakat luas ini dapat mengetahui informasi-informasi mengenai berbagai bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Dan ini juga menjadi salah satu new branding bahwasanya Inspektorat itu nggak monoton mencari-cari kesalahan, gitu kan, seperti yang kita tahu kan, Inspektorat pasti identik dengan mencari kesalahan, mencari celah untuk mendapatkan temuan, tetapi untuk wajah baru Inspektorat sekarang itu bagaimana caranya Inspektorat bisa menjadi mitra ataupun bisa menjadi partner gitu. Bagaimana untuk menjadikan satu sistem kerja yang lebih baik gitu. Nah, untuk wajah baru inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana Inspektorat itu dapat berperan sebagai early warning system untuk mencegah adanya penyelewengan ataupun penyalahgunaan. Nah, fokus daripada pembuatan channel YouTube ini
yang kita namai podcast M78 Expos ini menjadi wadah untuk masyarakat bisa mencari tahu, misalnya desa membutuhkan apa nih. Kalau misalnya desa membutuhkan informasi mengenai keuangan desa, itu bisa dicari dari channel YouTube kita, karena untuk channel YouTube kita ini mengundang juga beberapa narasumber terkait dari beberapa dinas ataupun stakeholder yang memang bisa memberikan informasi seperti itu. Mungkin itu sedikit inovasi yang diberikan dari inspektorat yang bisa membantu keberlangsungan dari pemanfaatan teknologi yang ada saat ini. Untuk tema podcastnya sendiri itu apakah request dari audiens ataukah sudah terjadwal begitu Teh? Semisal minggu ini apa dan sebagainya. Jadi untuk tema podcastnya sendiri memang kita udah ada tema podcast secara mingguannya, tetapi kalau misalnya ada isu-isu yang memang urgent untuk dibahas, ataupun memang ada request yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, atau misalnya masyarakat di desa lagi butuh pembahasan tentang keuangan desa, itu biasanya kita prioritaskan berdasarkan permintaan daripada audiensi. Jadi ada yang memang sifatnya rutin, ada juga yang memang sifatnya berdasarkan permintaan. Baik. Oh, jadi di inspektorat inovasinya adalah podcast YouTube ya, Teh ya, tapi dengan batasan-batasan yang tidak mengganggu tupoksi inspektorat itu sebagai pengawas itu ya, Teh ya. Betul, Teh Novi. Betul. Untuk selanjutnya, mangga untuk Dinas Disnaker, Kang Aji silahkan. Baik, Teh Novi, terima kasih kesempatannya. Di UPTD Balai Latihan Kerja, kami memiliki inovasi dalam hal pendaftaran peserta pelatihan. Yang sebelumnya hanya dilakukan secara offline, yaitu dengan datang langsung ke balai dan ijazah, kemudian melakukan pendaftaran ke petugas administrasi. Sekarang kami menyediakan platform pendaftaran online. Hal ini tentunya merupakan inovasi yang membantu para pendaftar yang ingin mengikuti pelatihan di balai. Jadi lebih mudah, kemudian mendapat manfaat efisiensi waktu, karena tidak harus datang ke lokasi. Dengan disediakannya platform pendaftaran secara online ini, dari pengalaman kami sih jumlah pendaftar sangat signifikan meningkat. Kita hanya bermodalkan gadget dengan jaringan internet, kemudian masyarakat yang ingin mendaftar dengan menyertakan nomor WhatsApp, scan KTP dan ijazah. Data pendaftar terekap dengan rapih, kemudian diharapkan inovasi lain ke depannya juga akan terrealisasi ya selain pendaftaran online ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Jadi dengan penerapan platform pendaftaran online itu membuat perubahan yang signifikan di bidang pelayanan dari Disnaker sendiri itu ya, Kang? Betul, Teh Weni. Mungkin juga ke depannya harapannya dari platform ini akan menjadi sebuah aplikasi lengkap yang juga mencakup monitoring siswa lulusan pelatihan. Apakah mereka sudah terserap di lapangan kerja, apakah berwirausaha, apakah bagaimana? Mungkin begitu Teh Weni. Ya, terima kasih, Kang. Sama-sama. Baik. Berarti inovasi yang ada di Disnaker ini berupa pelaporan online yang berbentuk inovasi digital gitu ya, Kang ya? Betul, Teh Novi. Ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Kang Husni silakan inovasi yang ada di instansinya. Ya, terima kasih Teh Novi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang inovasi yang ada di dinas saya, yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan. Kalau di Dinas Perikanan sendiri ada inovasi yang dipakai ke arah digitalisasi, yaitu kartu Kusuka. Kartu Kusuka ini bukan kartu seperti merek makanan ya, maksudnya yang sering dijual-jual itu bukan, tapi ini lebih ke kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kartu ini dipakai sebagai identitas tunggal para pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kemudian untuk yang berhak memiliki kartu ini adalah para pelaku usaha perikanan itu sendiri, seperti kayak nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan, dan pengolah ikan.
Penyelenggaranya sendiri adalah Setjen Kementerian Kelautan Perikanan, Direktorat Jenderal, dan Badan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dinas Provinsi juga merupakan salah satu penyelenggaranya, dan Dinas Kabupaten Kota. Kemudian untuk mendapatkan kartu ini, pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat mengisi secara online, jadi nggak perlu datang ke kantor, tapi juga bisa datang ke kantor. Dengan kalau mau offline bisa langsung datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan terdekat. Lalu untuk mendapatkan kartu ini juga pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat mengisi secara online di satudata.kkp.go.id atau mengumpulkan form offline-nya ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun jenis-jenisnya kartu Kusuka ini yaitu kartu Kusuka khusus perorangan, yaitu kartu yang dimiliki oleh para pelaku usaha kelautan perikanan yang memiliki usaha perorangan, jadi nggak dalam bentuk bersama ya. Terus kemudian ada kartu Kusuka korporasi, yaitu yang dimiliki oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang bentuknya tuh dalam usaha bersama. Kemudian untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan sendiri mempunyai peran melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan di daerah administratifnya. Fungsi lainnya juga memastikan semua pelaku usaha di daerah administratifnya terregistrasi di Kusuka. Kemudian menunjuk operator Kusuka dari aparaturnya, dari bawahannya sendiri ataupun atasannya sendiri. Kemudian melayani permohonan Kusuka secara offline, ya itu tadi yang datang untuk mendaftar secara offline. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi daerah untuk permohonan di wilayah administratifnya, dan mencetak serta mendistribusikan e-Kusuka secara offline. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Mohon izin, Kang. Apakah kartu ini berlaku hanya di daerah tertentu saja dan ada masa aktifnya gitu, Kang? Iya, jadi Tenovi kartu ini tuh berlaku secara nasional, jadi bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kayak misalnya Novi pernah bikin kartunya di Kuningan, kemudian Tenovi pindah ke Bangka Belitung. Nah, walaupun Tenovi udah pindah ke sana, nggak perlu bikin kartunya lagi di sana. Jadi kartunya udah bisa berlaku secara nasional. Dan untuk masalah masa berlaku, memang kartu ini seperti kartu-kartu pada umumnya ya, memiliki masa aktif. Namun bisa diperpanjang, masa aktifnya sendiri itu selama 5 tahun. Nah, kalau udah mau habis masa berlakunya, lebih baik untuk bisa diperpanjang secara online maupun offline di Dinas Perikanan setempat atau di situs langsungnya. Karena kalau sudah habis masa waktunya, ya kartunya bakal harus dibikin ulang sih, kayak gitu aja. Baik, berarti bentuk inovasi yang ada di dinas instansi Akang itu sama seperti inovasi digital lainnya ya, berarti untuk memudahkan pelayanan masyarakat begitu, Kang. Ya, betul teh. Ya, dilanjut dengan instansi selanjutnya dari instansi Teh Weni ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi penunjang dalam bidang peternakan. Kalau tadi Kang Husni itu dari bidang perikanan, saya dalam bidang peternakannya. Yaitu salah satu aplikasinya adalah Identik PKH. Aplikasi ini dikeluarkan tahun 2022 oleh Kementerian Pertanian sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku. Seperti yang kita ketahui, pertengahan tahun 2022 kemarin terjadi wabah nasional, yaitu penyakit hewan, yang disebabkan oleh virus PMK. Wabah yang berakibat buruk dari sektor peternakan itu sangat merugikan, khususnya untuk para peternak. Di aplikasi Identik PKH, kita bisa melakukan pendataan untuk kegiatan vaksinasi,
pendataan populasi, dan mendapatkan data bibit atau lebih dikenal dengan indukan. Untuk pengaplikasiannya cukup mudah, yaitu dengan scan barcode yang ada pada eartag atau semacam anting identitas yang nantinya data tersebut akan diinput ke identik PKH. Menurut saya penerapan pendataan hewan secara digital ini sangat berguna bagi masyarakat, khususnya peternak, dan memudahkan pekerjaan saya pribadi sebagai calon ahli pertama pengawas bibit ternak. Mungkin itu sedikit informasi tentang identik PKH. Baik, Teweni, berarti untuk aplikasi identik PKH itu apakah manfaatnya itu dihususkan untuk bagi peternak aja gitu atau sebenarnya bisa dipakai untuk masyarakat secara luas gitu dan manfaatnya tuh apa spesifiknya? Terima kasih Teh Putri. Untuk manfaat yang spesifik dari aplikasi identik PKH ini, terutama untuk lalu lintas ternak, yaitu memudahkan untuk pedagang atau pembeli untuk keluar masuk ternaknya. Jadi dengan penerapan dari identik PKH ini, ternak yang sudah didata akan mendapatkan sertifikat vaksinasi yang nantinya menjadi syarat untuk keluar masuk ternak itu. Itu kegunaan yang spesifik dari identik PKH. Berarti dari aplikasi itu lalu lintas daripada hewan ternak ini populasinya berapa dan lain-lain bisa terkontrol ya Teh ya. Terima kasih Teh Weni. Baik, menarik sekali diskusi kali ini. Ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk instansi kita masing-masing dalam mewujudkan Smart ASN ini. Baik, mungkin dari saya tambahan tentang beberapa inovasi ke arah digitalisasi yang ada di instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan. Yang pertama adanya sistem pelaporan penegakan Perda, yaitu ada aplikasi pelaporan yang isinya itu ada laporan harian, khususnya penegakan Perda melalui Google Form, di mana di dalamnya itu ada pelapor, nomor yang dapat dihubungi, tempat bekerja, tanggal pelaksanaan, dan lain-lainnya. Kemudian di Satpol PP juga ada call center bagi masyarakat, di mana masyarakat dapat mengadukan kepada Satpol PP terkait gangguan trantibum serta pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah sekitarnya. Untuk call center bagi masyarakat itu dapat menghubungi WhatsApp atau media sosial dan dapat langsung datang ke kantor Satpol PP. Yang ketiga ada aplikasi Sipol, di mana aplikasi ini terhubung langsung dengan Kemendagri, di mana aplikasi ini kita akses setiap hari dan untuk melaporkan laporan harian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten. Baik, terima kasih teman-teman untuk diskusi kali ini. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, salah satu ciri smart governance adalah pola, budaya, dan proses bisnis birokrasi internal pemerintah dan layanan publik yang menjadi lebih ringkas, cepat, mudah, responsif, dan komunikatif, serta efisien waktu, biaya, dan usaha. Yang kedua, kita sebagai ASN yang sudah dibekali dengan pemahaman nilai-nilai bela negara dan nilai-nilai core value berakhlak pada agenda 1 dan 2, diharapkan mampu menjadi ASN yang dapat mewujudkan smart governance baik dari sisi manajemen ASN maupun smart ASN dalam bentuk inovasi digital dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live.